Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi di channel Belajar Matematika, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisi-kisi dan juga contoh soal ujian ataupun UNBK kelas 6 SD maupun MI. Pada video sebelumnya saya sudah membahas sebanyak 18 soal latihan, yaitu nomor 1 sampai dengan nomor 18 yang terbagi menjadi 4 buah video, dan pada kesempatan kali ini saya akan mulai melanjutkan untuk soal ke-19 sampai dengan insya Allah sampai soal ke-25. Jadi pada video ini jumlah soalnya insya Allah yang terbanyak. Jadi untuk itu saya akan jelaskan agak cepat saja. Apabila nanti penjelasannya kurang bisa dipahami, tinggal diputar ulang video ini sampai bisa dipahami. Namun sebelumnya seperti biasa, silakan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Oke, kita menuju ke bagian yang pertama, kisi-kisi yang ke-10 yang terdiri dari 3 buah soal, yaitu soal nomor 19, 20, dan 21, menentukan luas permukaan balok, menentukan volume tabung, dan menyelesaikan soal cerita untuk menentukan volume kubus. Langsung saja untuk soal nomor 19-nya. Hitunglah luas permukaan balok berikut, yaitu ada balok dengan panjang 15, lebarnya 6 cm, dan tingginya 8 cm. Langsung kita selesaikan ya. Jadi luas permukaan balok itu bisa dicari dengan cara 2PL ditambah 2PT ditambah 2LT. Bagi yang belum paham, silahkan simak video saya tentang luas permukaan bangun ruang yang link videonya sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Oke, langsung saja kita ganti PL dan T-nya, yaitu sama dengan 2 kali 15 kali 6 ditambah 2 kali 15 kali 8 ditambah 2 kali 6 kali 8. Hasilnya adalah 180 ditambah 240 ditambah 96, dan hasil akhirnya adalah 516 cm persegi. Oke ya, kita lanjutkan. Hitunglah volume bangun berikut. Di situ ada tabung yang mempunyai diameter 21 dan tinggi 12 dengan pi 22/7. Kita selesaikan ya. Jadi volume tabung itu kan pi r kuadrat T ya, luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka pi r kuadrat dikali tinggi. Nah, di sini kan diameternya 21, berarti jari-jarinya berapa? Boleh saja kita kerjakan dengan cara seperti ini ya, 22/7 kali 10,5 kali 10,5 kali T. Dan di sini kan diameternya 21, maka jari-jarinya ya setengahnya 21, yaitu 10,5. Akan tetapi dengan cara kita menulis 10,5 seperti ini sebenarnya malah mempersulit kita sendiri ya. Nah, alangkah baiknya jika 10,5 ini kita ganti saja menjadi 21/2, seperti itu ya. Jadi jangan menggunakan cara seperti ini, kita ganti saja seperti ini. 22/7 dikali 21/2 dikali 21/2 dikali 12. Nah, kalau sudah seperti ini kan mempermudah ya, bisa kita coret seperti biasa ya. 7 dengan 21 itu hasilnya 3, lalu 2 kali 2 itu 4 ya, 4 kita coret dengan 12, hasilnya adalah 3, sehingga yang tersisa tinggal 22 kali 3 kali 21 kali 3, hasilnya adalah 4158 cm kubik. Oke ya, kita lanjutkan ke soal yang ke-21. Sebuah akuarium berbentuk kubus dengan panjang rusuk 60 cm dan berisi air 2/3-nya. Berapa liter air dalam akuarium tersebut? Kita selesaikan ya. Jadi volume kubus itu kan bisa dicari dengan cara R kali R kali R. Oke ya. Nah, berarti volume 2/3 ya, di bagian depannya tinggal ditambah 2/3 ya. 2/3 dari volumenya berarti 2/3 kali R kali R kali R. Kita ganti saja R-nya dengan 60 cm, sehingga menjadi 2/3 dikali 60 cm dikali 60 cm dikali 60 cm. Ingat,
Karena yang ditanyakan adalah berapa liter, sedangkan kita tahu bahwa liter itu sama dengan desimeter kubik, sedangkan desimeter itu sama dengan 10 cm, maka kita ubah saja 60 cm itu menjadi 6 desimeter. Seperti ini ya, 2/3 dikali 6 desimeter dikali 6 desimeter kali 6 desimeter, kita coret seperti biasa. 6/3 adalah 2, sehingga kalau kita kalikan 2 kali 2 itu 4, 4 kali 6 24, 24 kali 6 itu 144 desimeter kubik atau 144 liter. Nah, jadi volume air dalam akuarium tersebut adalah 144 liter. Semoga bisa dipahami ya. Bagi yang kurang paham bagaimana cara mencari volume kubus, silahkan simak kembali volume bangun ruang yang link videonya juga sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Nah, itulah untuk soal nomor 19 sampai dengan 21. Lalu kita menuju ke soal yang ke-22, ini mudah ya, yaitu tentang menentukan letak koordinat suatu titik, disajikan gambar. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Pada gambar berikut, koordinat titik A, B, C, D, E, dan F berturut-turut adalah, oke kita selesaikan. Kita lihat, koordinat titik A itu ini ya, A itu ada di sini. Cara membacanya mudah, yang penting jangan sampai terbalik. Kita ucapkan dulu untuk sumbu X-nya, baru Y-nya. Sehingga titik A ini terletak pada koordinat X-nya 3, Y-nya 1. Berarti A ini koordinatnya adalah 3,1. Oke ya. Bagaimana dengan B? Nah, B ini kan X-nya ada di angka 6 dan Y-nya lurus dengan angka berapa untuk sumbu Y-nya ini? Ya, lurus dengan angka 0 di sumbu Y. Maka titik B itu koordinatnya adalah 6,0. Awas jangan sampai terbalik ya. Jadi kalau dia berpotongan tepat di sumbu X, otomatis yang 0 adalah Y-nya. Sedangkan apabila nanti ada titik yang tepat berada di sumbu Y, maka yang 0 adalah X-nya. Oke, bagaimana yang C? Yang C ini kita lihat X-nya 2, Y-nya min 2, berarti titik C adalah 2, negatif 2. Yang D? Yang D ini juga mudah ya, X-nya negatif 3, Y-nya negatif 1, berarti koordinat titik D adalah negatif 3, negatif 1. Bagaimana dengan yang E? Ini juga mudah ya, tinggal dilihat aja X-nya min 2, Y-nya 5, berarti min 2,5. Yang F, awas, tadi sudah saya ingatkan, untuk titik yang tepat berada di sumbu Y, berarti X-nya yang 0 ya. Sehingga bukan 4,0 ya, tetapi 0,4. Oke ya, coba saya buat dua titik lagi, yaitu di sini dan di sini. Oke. Titik G itu berada di sumbu X, sedangkan titik H itu berada di sumbu Y. Ada yang sudah bisa menjawab? G-nya berapa, hanya berapa? Oke ya, di sini G-nya ada di sumbu X, otomatis yang 0 adalah Y-nya. Jadi jawabannya adalah negatif 5,0. Oke ya, jangan sampai terbalik, untuk yang H ini ada di sumbu Y, berarti yang 0 adalah X-nya. Jadi jawabannya adalah 0, negatif 3. Oke ya, mudah ya untuk yang soal seperti ini. Itulah untuk soal tentang letak koordinat, soal nomor 22. Kita lanjutkan untuk soal nomor 23, 24, dan 25, yaitu tentang statistika atau pengolahan data. Soal yang nomor 23 itu tentang mengubah dari bentuk tabel ke dalam diagram. Nomor 24 itu rata-rata hitung, sedangkan nomor 25 itu menentukan modus dari sekumpulan data. Langsung saja kita menuju soalnya yang ke-23. Dari sekumpulan data nilai ulangan matematika berikut ini, ya, itu nilainya. Jika disajikan dalam bentuk diagram batang menjadi, oke kita selesaikan. Jadi bentuk data acak seperti ini, mula-mula kita buat tabel, yaitu tabel nilai dan frekuensi. Seperti yang sudah saya bahas di bab statistika, silahkan dilihat videonya. Linknya juga sudah saya siapkan di deskripsi dari video ini. Oke, kita buat seperti ini. Jadi kita urutkan ya, mulai dari nilai terkecil sampai dengan nilai terbesar. Lalu kita hitung ya, 60-nya ada berapa di situ. 60-nya hanya ada 1 ya, 60-nya 1, 65-nya 1, 2. Oke ya, dan seterusnya kita buat seperti ini, 60-nya 1, 60-nya 2, 1, 3, 5, dan seterusnya kita data.
kita sebutkan satu persatu berapa jumlah dari masing-masing. Lalu kita cek jumlahnya, harusnya di situ ada 20 data ya. Kita hitung ya, 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4, tambah 3, 7, 12, 14, 17, 19, dan 20. Berarti sudah benar bahwa jumlahnya ada 20. Nah, di sini contoh yang saya berikan adalah mengubah ke bentuk diagram batang. Berarti mula-mula kita buat sumbu datar dan sumbu tegaknya ya. Sumbu datarnya untuk nilai dan sumbu tegaknya untuk frekuensi. Ya kita sesuaikan saja ya. Kita buat dulu garis bantunya di sini untuk mempermudah. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat 60-nya ada 1 ya. 60-nya di situ ya. 1, 65-nya 2, 70-nya yaitu 1, 75-nya 3, 80-nya 5, 85-nya 2, 90-nya 3, 95-nya 2, dan 100-nya ada 1. Ya, seperti ini ya. Jadi bentuk diagram batang sudah saya ajarkan bagaimana cara membuatnya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 24 dan 25. Ya, di sini hanya punya satu data saja ya untuk soal nomor 24 dan 25. Di situ ada data berat badan siswa kelas 6, yaitu beratnya mulai dari 31 kg sampai 36 kg dengan frekuensi yang sudah disebut pada kolom sebelah kanan. Oke, soal nomor 24-nya, tentukan rata-rata dari data di samping. Awas ya, kita selesaikan. Rata-rata itu apa? Rata-rata adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Jumlah data itu berarti bukan 31 tambah 32 tambah 33 dan seterusnya, bukan. Akan tetapi 31-nya dikali 2. 32-nya ada 6 anak, berarti 32-nya kali 6. 33-nya dikali 4 dan seterusnya dikalikan lalu dijumlahkan. Ya, seperti ini. Lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data bukan 6 ya. Bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, akan tetapi banyaknya siswa ini yang ditimbang berat badannya ada berapa, yaitu ada 20, maka dibagi dengan 20. Kita kalikan ya, ini 62, yang ini berapa ini, 192, dan seterusnya kita kalikan ya. 62 ditambah 192 ditambah 132 ditambah 68 ditambah 35 ditambah 180 dibagi dengan 20. Nah, yang bagian atas ini kita jumlahkan saja ya. Hasilnya adalah 669 dibagi 20 sehingga hasil akhirnya adalah 33,45 kg. Jadi rata-rata dari berat badan siswa kelas 6 itu adalah 33,45 kg. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang terakhir, yaitu soal ke-25. Berapakah modus dari data di samping? Kita selesaikan ya. Seperti yang sudah saya bahas di materi statistika kelas 456, di sana sudah saya sampaikan bahwa modus itu adalah data terbanyak ya. Bukan data terbesar, tetapi data terbanyak. Kalau data terbesar itu 36 ya. Tetapi jika data terbanyak berarti berat badan berapa sih yang dimiliki oleh paling banyak siswa. Nah, di sini sudah kelihatan ya pada data tersebut. Berat badan 32 kg adalah terbanyak, yaitu dimiliki oleh 6 siswa. Jadi terjawab ya bahwa modus dari data tersebut adalah 32 kg. Oke, demikianlah ya untuk video yang terakhir tentang kisi-kisi ini, yaitu soal nomor 19 sampai 25. Semoga bermanfaat. Jika sekiranya kurang paham atau terlalu cepat dalam saya menjelaskan, silahkan diputar kembali video ini agar lebih bisa dipahami ataupun juga boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan. Apabila konten video pembelajaran seperti ini bermanfaat, silahkan dukung channel pembelajaran ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe agar nantinya channel ini lebih bisa berkembang lagi dan bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.